Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, bagaimana India masuk ke Nusantara ribuan tahun yang lalu? Padahal kan belum ada pesawat, internet, atau kapal cepat kayak sekarang. Nah, di video kali ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke masa lalu. Nah, aku bakal ngejelasin nih teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Dan gak cuman itu, aku bakal nunjukin nih ke kalian kerajaan-kerajaan besar pada masa itu, seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, hingga pedang Kahuripan. Dan bagaimana sih budaya India bisa menyesuaikan diri di masyarakat kita? Siap-siap ya, kita bakal mulai petualangan sejarahnya sekarang. Pengaruh awal kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Apa itu kebudayaan Hindu-Buddha? Perpaduan atau akulturasi antara kebudayaan asli Nusantara dengan kebudayaan yang dibawa dari India berdasarkan ajaran agama Hindu-Buddha. Kebudayaan ini menandai berakhirnya masa prasejarah di Indonesia dan dimulai masa aksara atau masa sejarah, karena penduduk Nusantara mulai mengenal tulisan. Pertama ada teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leer. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau golongan pendeta. Dasar pemikirannya, prasasti tertua di Indonesia seperti Yupa di Kutai menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. India, bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Pertama, para penguasa lokal di Nusantara mengundang kaum Brahmana untuk melakukan ritual keagamaan seperti upacara penyucian diri menjadi penganut agama Hindu atau nobatan raja. Kelemahannya itu adanya pantangan bagi kaum Brahmana untuk menyeberangi lautan. Jika mereka melanggar, mereka akan kehilangan kasta. Kedua itu ada teori kesatria didukung oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Moynes berpendapat bahwa golongan prajurit atau bangsawan yang membawa pengaruh tersebut. Dasar pemikirannya, terjadinya dasar kekacauan politik dan peperangan di India yang menyebabkan para prajurit yang kalah melarikan diri hingga ke Nusantara. Prosesnya itu di Nusantara mereka mendirikan koloni, membantu penguasa lokal dalam peperangan, dan akhirnya menikah dengan penduduk setempat sembari menyebarkan budaya mereka. Hanya itu tidak ada bukti tertulis dan prasasti yang menyatakan adanya penaklukan oleh prajurit India di wilayah Nusantara. 3. Ada teori Vaishya dikemukakan oleh N.G. Krom yang melibatkan peran golongan pedagang. Dasar pemikirannya, hubungan dagang antara India dan Nusantara sudah terjalin sejak lama. Para pedagang menetap di pesisir Nusantara dalam waktu yang lama sembari menunggu angin muson untuk pulang. Prosesnya itu selama menetap, mereka berinteraksi dan melakukan perkawinan dengan penduduk lokal sehingga budaya Hindu-Buddha terserap. Tapi kelemahannya itu, para pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta dan kitab Weda secara mendalam. Karena itu adalah dominan kaum Brahmana. Yang terakhir ada teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bosch memberikan peran aktif kepada orang-orang Nusantara sendiri. Dasar pemikirannya itu penyebaran budaya bersifat pasif. Setelah ada kontak awal melalui perdagangan, banyak orang Nusantara tertarik belajar langsung ke India. Prosesnya itu mereka belajar di pusat-pusat pendidikan agama seperti Universitas Nalanda, dan setelah mahir mereka kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran tersebut. Buktinya itu adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan pembangunan biara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India. Nah, teman-teman, gimana nih? Tadi aku kan udah ngejelasin teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Kalian udah kebayang belum nih gimana sih caranya India masuk ke Nusantara tanpa adanya internet, pesawat, maupun kapal cepat seperti sekarang? Nah, sekarang aku bakal jelasin nih kerajaan-kerajaan besar yang berdiri pada masa itu.
Pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan dikenal sebagai kerajaan Hindu pertama. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di Pulau Borneo. Kutai berdiri sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-14 Masehi dan berkembang sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Pertama Kutai adalah Kudungga. Diperkirakan dia adalah kepala suku dan anaknya bernama Aswawarman. Aswawarman dianggap sebagai pendiri dinasti karena mulai menggunakan nama Hindu dan melakukan upacara Aswameda untuk memperluas wilayah kekuasaan. Raja terbesar Kutai adalah Mulawarman. Pada masa pemerintahannya, Kutai mencapai puncak kejayaan dan dikenal makmur. Ia juga terkenal dermawan karena menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Berikut adalah foto prasasti Yupa. Kehidupan sosial masyarakat dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan mengenal sistem kasta. Raja dan kaum Brahmana dihormati, sementara sebagian besar rakyat bekerja sebagai petani dan pedagang. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di wilayah Bogor, Bekasi, dan Jakarta dengan sistem monarki absolut di mana raja memegang kekuasaan tertinggi. Perekonomian masyarakat bertumpu pada pertanian, peternakan, dan perdagangan serta sudah mengenal sistem irigasi maju seperti pembangunan kanal Gomati. Dalam kehidupan sosial, masyarakat terbagi dalam strata sosial dan menganut mayoritas agama Hindu, Buddha minoritas, serta kepercayaan lokal. Keberadaan Tarumanegara diketahui dari pendeta Tiongkok bernama Hien dan kronik dinasti Sui dan Tang. Kerajaan ini mulai runtuh pada abad ke-7 akibat tekanan dari kerajaan Sriwijaya dan perpecahan internal, serta wafatnya Raja Linggawarman yang kemudian menyebabkan berdirinya kerajaan Sunda. Adalah daftar nama-nama raja yang memimpin Tarumanegara. Kedatuan Sriwijaya merupakan imperium maritim terbesar di Asia Tenggara yang berpusat di Sumatera Selatan dan didirikan oleh Dapun Tahyang Srijayanasa pada abad ke-7 Masehi. Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan dan studi agama Buddha Mahayana. Terbukti dari catatan pendeta Tiongkok yang bernama It Sing tahun 671 Masehi. Dalam politik, Sriwijaya menggunakan sistem mandala atau lingkaran pengaruh dengan maharaja sebagai pusat kekuasaan serta birokrasi yang teratur. Masyarakat bersifat kosmopolitan, menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai lingua franca dan terbagi dalam golongan bangsawan, rohaniawan, pedagang, hingga rakyat biasa. Berikut adalah perbandingan sektor kehidupan Sriwijaya. Puncak kejayaan terjadi pada masa Balaputra Dewa, saat Sriwijaya menguasai jalur strategis seperti Selat Malaka dan menjalin diplomasi dengan India serta Tiongkok. Kemunduran terjadi akibat serangan Rajendra Chola I dari dinasti Chola, faktor geografis, dan ekspedisi Pamalayu oleh Singosari, dan akhirnya ditaklukkan oleh Majapahit tahun 1377 Masehi. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang berdiri pada tahun 732 Masehi di Jawa Tengah dan didirikan oleh Sanjaya berdasarkan prasasti Canggal. Kerajaan ini diperintahi oleh 3 dinasti besar, yaitu Sanjaya, Hindu, Shailendra, Buddha, dan Isyana, Hindu pada periode Jawa Timur. Mataram dikenal memiliki toleransi agama yang tinggi, serta meninggalkan warisan arsitektur yang megah seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki, dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berperan penting dalam bidang politik dan keagamaan, serta memberi pengaruh besar dalam perkembangan hidup Buddha di Indonesia kuno. Berikut adalah raja-raja yang memerintah. Pada masa kerajaan Mataram kuno, masyarakat mengenal sistem kasta catur warna, namun tetap menjunjung tinggi toleransi. Terlihat dari pernikahan politik antara Rakai Pikatan Hindu dan Pramodo Wardani Buddha. Semangat gotong royong sangat kuat, terbukti dari pembangunan candi-candi besar. Secara ekonomi, Mataram kuno merupakan negara agraris yang makmur karena tanahnya subur di sekitar gunung berapi, serta didukung perdagangan melalui Sungai Bengawan Solo dan jalur laut. Keruntuhan kerajaan disebabkan oleh letusan Gunung Merapi, perpindahan ibu kota ke Jawa Timur oleh Empu Sindok pada 929 Masehi, konflik internal dan serangan warawari dalam peristiwa Pralaya Medang
yang menewaskan Raja Dharma Wangsa Teguh. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan melalui berbagai prasasti seperti Canggal 732 Masehi, Kalasan 778 Masehi, dan Klurak 782 Masehi, dan Main 907 Masehi, dan Wanua Tengah 3 yang memuat informasi tentang raja, silsilah, serta kehidupan politik dan agama, serta melalui peninggalan candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menggambarkan kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat saat itu. Selanjutnya ada Kerajaan Medang, Kahuripan, dan Kamulan. Kerajaan Kahuripan didirikan pada tahun 1019 Masehi oleh Airlangga setelah runtuhnya Medang akibat serangan dan kekacauan politik. Kahuripan merupakan kelanjutan dari Medang yang berhasil dibangun kembali. Airlangga dikenal sebagai raja yang bijaksana. Ia menyatukan kembali wilayah Jawa yang terpecah, memulihkan keamanan, serta memperbaiki sistem irigasi serta pertanian dan perdagangan yang berkembang. Kondisi rakyat menjadi lebih aman dan makmur. Dalam bidang budaya, berkembang karya sastra seperti Arjuna Wiwaha Karyampu Kanwa. Peninggalannya antara lain prasasti Puncangan, Candi Belahan, Petirtaan Jolotundo. Menjelang akhir pemerintahannya sekitar 1045 Masehi, Airlangga membagi kerajaan menjadi Jenggala dan Panjalu untuk mencegah perang saudara. Namun hal ini mengakhiri persatuan Jawa. Selanjutnya adalah Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan berdiri sekitar abad ke-8 Masehi dan didirikan oleh Rakai Sanjaya. Kerajaan ini berkembang di bawah dinasti Sanjaya dan Shailendra, serta berhasil menyatukan wilayah Jawa. Awalnya berpusat di Jawa Tengah, lalu dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok pada abad ke-10, menandai awal dinasti Isyana. Raja pentingnya antara lain ada Rakai Pikatan dan Balitung. Medang dikenal sebagai pusat perkembangan Hindu dan Buddha, terbukti dengan pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kerajaan ini runtuh sekitar 1016 Masehi akibat serangan Raja Wurawari yang kemudian menjadi latar munculnya Kahuripan. Nah guys, dari video tadi kita bisa lihat ya bagaimana pengaruh luar tidak menghapus budaya lokal, justru malah berkembang di Nusantara seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, hingga Medang Kahuripan menganut sistem pemerintahan sosial, agama, budaya yang dibawa India oleh saat itu. Sejarah merupakan identitas dari kita. Jadi terus dipelajarin ya guys, jangan dilupakan. Bye-bye.